Semangat pagi, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih sudah hadir kembali di sini di channel saya tentunya, Dr. Gustri. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian yang setia menyaksikan channel YouTube saya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Kali ini kita akan membahas tentang wasir atau ambeien atau disebut juga dengan istilah medisnya hemoroid, baik internal maupun eksternal. Wasir ini adalah sebuah pembengkakan dari pembuluh darah di ujung usus besar atau rektum dan anus. Penyebabnya adalah adanya peningkatan tekanan pada perut atau tungkai sehingga menyebabkan pembuluh darah di sekitar anus menjadi bengkak dan meradang. Misalnya pada kejadian konstipasi atau sembelit, sering mengangkat beban berat, kebiasaan duduk dalam waktu yang lama, diare yang berlangsung lama, kebiasaan mengejan saat buang air besar, batuk atau muntah-muntah yang berlangsung lama, obesitas atau kegemukan, kehamilan, riwayat ambeien dalam keluarga, perilaku seks via anal, radang usus seperti Crohn disease dan colitis ulceratif, penumpukan cairan di rongga perut atau kita sebut dengan asites, prolaps rektum atau keluarnya rektum di luar lubang anus gitu ya, cedera tulang belakang, dan juga bisa karena kanker usus besar. Jenis ambeien ini ada dua, yaitu ambeien internal dan ambeien eksternal. Berikut bedanya sambil kita lihat gambar. Gejalanya ya, kalau ambeien eksternal ini ditandai dengan pembuluh darah yang membengkak di luar anus ya, sehingga dapat terlihat dari luar. Gejala yang dapat muncul pada ambeien eksternal atau ambeien luar adalah gatal atau iritasi ya, gatal karena iritasi, kemudian nyeri dan bengkak, ada kelihatan bengkak di sekitar anus. Kita juga akan merasa nyeri ketika menyentuh benjolan yang menggantung di luar anus ini. Dan hal yang paling terlihat adalah adanya perdarahan ketika buang air besar. Bagaimana dengan ambeien internal? Ya, ambeien internal terjadi ketika pembengkakan pembuluh darah berada di dalam anus, sehingga ambeien tidak terlihat atau teraba dari luar. Gejala yang dapat ditemukan pada ambeien jenis ini adalah perdarahan ketika buang air besar tanpa disertai rasa sakit, jadi tiba-tiba sor-sor gitu ya. Kemudian nyeri ketika mengejan, dan jika ambeien menyebabkan timbulnya benjolan yang keluar dari anus atau prolaps, itu bisa nyeri ketika mengejan. Dan jarang juga terjadi adanya gatal pada anus ya, tidak sehebat gatal pada kejadian ambeien eksternal. Tanda bahayanya adalah adanya perubahan warna dan konsistensi dari tinja. Misalnya ada perubahan pola buang air besar yang telah berlangsung lama, perdarahan hebat hingga sampai turunnya HB atau disebut anemia, pusing, dan bisa juga sampai pingsan. Ini tanda-tanda anemia ya. Ambeien ini bisa juga dibagi berdasarkan ukuran dan tingkat keparahannya ya. Kita sambil lihat gambar, berada derajat 1, pembengkakan kecil muncul di dalam dinding usus tetapi tidak tampak dari luar anus. Derajat 2, pembengkakan lebih besar yang keluar dari anus saat buang air besar atau BAB tapi masuk kembali dengan sendirinya setelah BAB. Derajat 3, terdapat satu atau beberapa benjolan kecil yang menggantung dari anus tapi bisa didorong ya untuk masuk kembali. Derajat 4, terdapat benjolan besar yang menggantung dari anus dan nggak bisa didorong kembali. Obat-obatannya apa saja nih? Nah, salah satu metode yang dapat digunakan untuk mengobati ambeien adalah dengan pengobatan ya, baik dari apotik yang bisa dibeli bebas ataupun dengan resep dokter. Nah, beberapa pengobatan atau terapi ini antara lain adalah dengan obat rendam dengan PK. Nanti saya jelaskan di short ya. Kemudian obat oles yang dapat digunakan untuk meredakan pembengkakan dan gatal akibat ambeien. Obat oles ambeien ini tersedia dalam bentuk krim, salep, dan juga seperti kapsul yang dimasukkan lewat anus atau kita sebut suppositoria. Contohnya preparat hidrosmin. Nah, obat ini bekerja dengan mengurangi permeabilitas kapiler yang diinduksi oleh berbagai agen seperti histamin, bradikinin, dan sebagainya. Kemudian kita juga bisa menggunakan kortikosteroid ya atau anti radang. Nah, ini dia karena tujuannya untuk meredakan peradangan yang terjadi di dalam atau di luar anus. Kita juga bisa mengkonsumsi obat pereda nyeri apabila memang sakit banget, dan obat penjahar atau laksatif jika ambeien ini disebabkan oleh sembelit yang berlangsung lama. Maka kita perhatikan lagi deh konten sembelit ya, biar nggak sembelit ini harus apa aja nih, harus bagaimana ya.
Ada beberapa prosedur medis non-operasi yang dapat digunakan untuk mengatasi ambeien, yaitu adalah ligasi atau pengingkatan ambeien menggunakan tali agar aliran darah yang menuju ke ambeien dapat terpotong. Kemudian bisa suntikan skleroterapi, ini seperti kalau kita varises ya, itu kan ada suntikan, itu gunanya untuk mengurangi pembengkakan atau dilatasi dari pembuluh darah. Kita juga bisa tindakan koagulasi, yaitu pembakaran jaringan ambeien dengan menggunakan sinar inframerah khusus ya. Prosedur ini juga berfungsi untuk memotong aliran darah agar ambeien dapat menyusut. Nah, itu harapannya. Kalau memang prosedur-prosedur non-operasi seperti obat dan tindakan tadi tidak berhasil, maka harus dilakukan hemoroidektomi, yaitu memotong ambeien melalui bedah terbuka, dan atau stapled hemoroidopexy, yaitu menggunakan alat stapler seperti staples kertas ya, khusus pada rektum, untuk menghentikan aliran darah ke ambeien sekaligus menyusutkan besarnya ambeien. Jadi bagaimana nih pencegahan ambeien ya? Konsumsi makanan yang kaya serat ya, ini seperti bagaimana cara menghindari sembelit ya sebenarnya. Perbanyak asupan cairan, jangan tunda buang air besar, hindari mengejan, hindari duduk terlalu lama, dan lakukan olahraga secara teratur.